Halo teman-teman semuanya, kami dari PM Media Project kali ini tayang lagi nih podcast bersama saudara perbandingan mazhab dari semester 2. Perkenalkan, saya sebagai host di sini Banyu Ivan Nuzazul Atahila, dan narasumber kita saudara Muhammad Afif Al-Azhari, dan juga kameramen yaitu saudara Muhammad Wahyu Rilfani. Teman-teman sekalian, hari ini kita lagi podcast mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang toharoh. Teman-teman pasti sering nih mendengar arti toharoh, yaitu bersuci artinya. Tapi kita lihat nih pandangan dari mahasiswa perbandingan mazhab nih seperti apa mengenai toharoh ini. Dan juga kita dengarkan juga bagaimana toharoh ini dalam hukum Islam. Kita lihat kapan toharoh ini digunakan ataupun juga bagaimana penerapan toharoh ini. Nah, ini akan dijelaskan juga oleh narasumber kita pada kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai mengenai diskusi kita pada kali ini, biasanya kita itu memulai dari sebuah yang namanya pengertian toharoh. Nah, kalau menurut dari saudara Atif, bagaimana sih pandangannya mengenai toharoh bersuci ini? Oke Kak Banyu, mengenai pengertian dari toharoh itu sendiri, yaitu bersuci. Nah, bersuci ini kalau ada air maka berwudu atau mandi. Kalau tidak ada air bisa menggunakan debu atau disebut dengan tayamum. Nah, itulah pengertian dari toharoh. Jadi toharoh ini ada 3 penggunaannya ya. Yang tadi pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga toharoh. Ya, betul. Kalau wudu itu apa saja sih anggota organ tubuh yang wajib dibasuh itu, Kak Atif? Oke, dari surat Al-Maidah ayat ke-6 itu menjelaskan tentang organ-organ yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang pertama itu adalah wajah, membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Organ kedua. Nah, organ ketiga membasuh sebagian dari kepala. Nah, organ keempat yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu merupakan organ-organ yang wajib dibasuh ketika berwudu. Oh, jadi itu yang wajib ya. Jadi kalau misalnya kayak telinga, kayak berkumur-kumur ataupun membasuh hidung, apakah itu nggak termasuk wajib? Ya, betul sekali. Berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh telinga itu merupakan sunnah. Jadi yang wajib itu hanya 4 anggota bagian itu. Oke, itu tadi tentang wudu ya teman-teman sekalian. Nah, kita bahas tentang mandi wajib nih. Mandi wajib juga ada beberapa hal yang menjadi rukunnya. Nah, apa baik sih Kak Apip rukunnya? Terkadang kan orang-orang ini sering melewatkan rukunnya, tiba-tiba mandi jebak-jebur dengan niat yang salah. Nah, kita perlu kasih pemahaman juga ataupun kasih pengetahuan sedikit bagaimana sih mandi wajib ini, secara rukunnya, secara syaratnya, dan kapan harus dilakukan. Nah, bagaimana kalau mandi wajib, Kak Apip? Oke, terkait dengan mandi wajib ini sendiri, sebelumnya penyebab dari mandi wajib itu harus kita ketahui dulu. Apa? Salah satu penyebabnya yaitu junub atau kondisi berhadas besar ya. Nah, kemudian mengenai rukun dari mandi wajib ini ada 2. Yang pertama itu hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua itu membasuh seluruh badan dengan air tanpa terkecuali. Jadi mandi wajib itu dilaksanakan ketika kita berhadas besar. Oh, jadi kalau teman-teman melakukan sebuah hadas besar itu wajib hukumnya untuk melakukan mandi ya? Ya, jelas wajib. Karena di dalam surah Al-Maidah sendiri itu telah diperintahkan oleh Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Gitu. Nah, bersuci di sini kan berarti kan dengan mandi wajib itu tadi. Iya benar-benar. Nah, jadi teman-teman itu tadi pengertian mengenai mandi wajib dan kapan kita harus melakukan mandi wajib ini teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah tayamum. Nah, tayamum ini adalah sebuah metode yang digunakan tanpa air. Nah, kita lihat sih
debu apa saja yang bisa dipakai dan kapan kita bisa melakukan tayamum ini, karena tidak sembarangan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba rumah kita banyak air, kita malah tayamum. Nah ini sebenarnya dibolehkan tidak kalau cek itu? Nah kita dengar penjelasan dari Kak Apip lagi nih. Cak mana Kak Apip kalau tanggapannya mengenai tayamum? Oke Kak Banyu, terkait dengan tayamum ini adalah sebuah apa ya, kalau bisa menurut saya ini sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah gitu. Untuk kita itu tetap harus bersuci. Tayamum ini bersuci menggunakan debu. Debunya seperti apa? Di dalam surah Al-Maidah juga telah dijelaskan. So'idan thayyibah, dengan debu yang baik dan bersih. Bukan sembarangan debu yang bisa kita pakai ya. Nah, ya, berarti bukan debu rumah yang kotor, bukan. Itu tidak mensucikan justru ya. Nah, tapi ada sejarah mengatakan bahwa so'idan thayyibang itu tidak hanya debu, bisa menggunakan batu atau pasir untuk bersuci, karena konteks di sini kan berbicara mengenai so'idan thayyibah yang baik dan bersih, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, jadi inilah bentuk salah satu. Nah, ini menunjukkan kalau memang Allah itu memang ngasih kesempatan kita dengan hukum-hukum Islam yang fleksibel. Jadi nggak ada alasan untuk kita supaya malas beribadah, malas untuk melakukan hal-hal baik. Nah, karena Allah sendiri itu sudah menetapkan hukum-hukum Islam yang sangat fleksibel untuk kita ikuti, baik dalam kondisi apapun ataupun dalam hal apapun. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih melakukan hal-hal ataupun masih melanggar perintah Allah, nah itu perlu kita renungi dalam diri kita sendiri. Betapa Allah itu sayang sama diri kita sendiri. Benar Kak Afif ya? Betul sekali Kak Banyu. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, kepada Kak Apip. Pertanyaannya Kak Apip, terkadang kita nih kan bingung kapan kita harus melakukan taharah, atau pas kita sholat aja melakukan taharah. Boleh tidak kalau kita sehari-hari kegiatan kita tuh melakukan taharah? Nah, ini berbagai ataupun beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sekalian di luar sana. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Apip. Oke, terkait dengan taharah sendiri itu dilaksanakan ketika kita ingin melaksanakan sholat. Dalam catatan tidak ada air, ya. Atau ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita itu boleh bertaharah. Oke Kak Banyu, mengenai tayamum sendiri ini, kita melaksanakannya itu ketika ingin melaksanakan sholat. Nah, sholatnya itu hanya boleh dipakai pada satu waktu sholat. Tidak bisa kalau semisal kita. Oke Kak Banyu, pertanyaannya menarik sekali nih. Kapan toharo itu kita laksanakan? Apakah hanya ketika berhadas saja gitu kan? Nah, toharo ini juga kita laksanakan itu ketika kita ingin melaksanakan sholat. Namun apakah kita akan tetapi ketika kita melakukan toharo walaupun tidak melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari, ingin melakukan satu kita bersuci, itu hukumnya sunnah, malah bagus. Jadi kondisi tubuh kita itu dalam keadaan suci gitu. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ini pengen melakukan toharo, pengen berwudu di luar waktu sholat, ya tidak apa-apa, itu dianggap sunnah karena memang itu sebuah kebaikan. Tapi ingat teman-teman sekalian, yang perlu menjadi catatan bahwa berwudu itu tidak boleh membuang-buang air. Jadi jangan sampai teman-teman tuh setiap 1 jam sekali berwudu, ngambil air, sus, boros airnya. Nah, itu membuang-buang. Nah, itu yang tidak boleh teman-teman sekalian. Kalau kita emang mau mengambil wudhu, kita harus konsisten dengan menjaga wudhu kita sendiri. Nah, selain itu teman-teman, toharo ini ada hal-hal yang membatalkannya juga. Jadi kalau kita mau bertoharo, ada hal-hal yang bisa membatalkan toharo itu. Nah, tapi apa baik sih hal-hal yang membatalkan toharo ini? Salah satu contohnya itu mungkin kayak kita buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, selain itu apalagi nih Kak Apip yang biasanya sering membatalkan toharo itu? Oke Kak Banyu, mengenai hal-hal yang membatalkan toharo ini, mungkin teman-teman dan Kak Banyu sendiri mungkin pernah belajar fikih dulu mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu dan yang menyebabkan hadas kecil dan hadas besar. Iya.
Nah, itu termasuk dalam hal-hal yang membatalkan toharo itu sendiri. Nah,